Halo semua, selamat datang di AKB, Akibat Kuota Berlebih, channel YouTube yang saya buat karena saya kelebihan kuota. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan langkah-langkah untuk melakukan screening saham di website atau aplikasi Stockbit. Untuk aplikasinya bisa digunakan di HP dan yang terbaru desktop, di laptop, tapi sekarang saya akan hanya menggunakan versi websitenya. Kita masuk ke stockbit.com. Nanti akan muncul tampilan langsung ke stream sih bahasanya, tapi mirip beranda kayak gitu. Mirip beranda. Terus kita ke menu screener. Nah, di bagian menu screener ini, teman-teman nggak usah bingung, karena kita bisa membuat screener terbaru atau memilih screener yang udah ada. Kayak gitu. Anggap aja kita membuat screener yang baru ya. Kita pilih create new. Nah, di sini langsung kita pilih mau apa. Misalnya, anggaplah pertama kita mau membuat screener harga apa ya namanya? Harga 1.000. Nah, ini menunjukkan kalau di description-nya saham dengan harga di bawah 1.000. Harga under 1.000 gitu misalnya ya. Jadi kita anggaplah kita mau nyari saham yang harganya di bawah 1.000 karena kalau 100 kalau 1 lot atau 100 lembar berarti minimal kita harus punya uang 100.000 untuk beli. Anggaplah kita cuma bisa nabung 150.000 per bulan. Jadi kita beli saham yang tidak terlalu mahal. Nah, terus kita bisa pilih di mana kita mau mencari sahamnya. Di saham IHSG secara keseluruhan kah? Atau di beberapa indeks yang sudah ditentukan? Atau di sektor-sektor tertentu, misalnya konsumer primer doang, kesehatan doang, keuangan, dan lain-lain. Nah, anggaplah saya untuk percobaan kali ini tuh mau menggunakan IHSG. Rules-nya, apa yang kita gunakan untuk memfilter atau men-screening sahamnya, sudah sangat jelas sesuai dengan apa namanya judulnya, kita menggunakan harga. Nah, harganya itu lebih apa? Lebih kecil. Lebih kecil sama dengan deh. Jadi kalau harganya 1.000 nggak apa-apa. 1.000 kayak gitu. Terus kita lakukan screen deh. Nah, ada 738 saham yang harganya di bawah 1.000. Pas coba kita lihat, lah kok ada saham yang harganya dalam tanda kurung, tanda strip ini. Kok harganya kecil banget, meragukan nih. Kita bisa update screening kita lagi. Kita pilih add rule, basic ratio. Kita tulis price lagi di sini. Ada banyak sekali pilihan, tapi bagi saya yang baru belajar, saya hanya bisa menggunakan dasar-dasarnya aja. Nah, bagi teman-teman yang udah paham, silahkan memilih rules-rules yang tersedia sangat banyak di Stockbit kayak gitu. Nah, harganya karena saya nggak mau harga-harga saham yang terlalu rendah ini, anggaplah saya mau harga sahamnya di atas 100 kayak gitu. Kalau harga saham di bawah 100 kayaknya meragukan deh. Misalnya saya berpikir kayak gitu, ya udah tinggal screen aja. Nah, dari 700 tadi, sahamnya sudah berkurang ke 429 emiten. Nah, jadi dari 429 ini bisa saya pilih yang mana yang mau saya beli kayak gitu. Ini screening awal aja ya. Jadi teman-teman nggak usah milih dari berapa sih ada saham sekarang? 800, 900, cuma harus milih dari 400 aja. Tentu kalau mau angkanya diperkecil, teman-teman harus menambahkan peraturan-peraturan lagi atau syarat-syarat lagi supaya jumlah sahamnya itu lebih kecil lagi. Kayak gitu. Terus yang perlu diperhatikan adalah bahwa tool screening ini adalah alat aja, tools. Jadi hasilnya ini tergantung dari kemampuan atau pengetahuan kita terhadap syarat-syarat atau apa namanya ya, rules-rules di saham yang bagus kayak gitu. Jadi walaupun semua orang bisa melakukan screening ini, bisa menggunakan tools-nya, alatnya, tapi
Tergantung apa yang dimasukkan, hasilnya berbeda. Karena saya masih belajar juga, saya juga belum tahu screening yang apa namanya ya, yang optimal, yang langsung dapat sahamnya kayak gimana. Seharusnya sih kita pasti perlu analisis lagi kayak gitu. Misalnya, karena saham adalah suatu entitas bisnis, saya mau bisnis yang nggak banyak utangnya. Saya pilih debt to equity ratio. Adanya quarter doang. Saya nggak mau yang apa namanya, utangnya itu lebih besar dari modalnya atau ekuitasnya. Jadi saya pilih debt to equity ratio-nya di bawah 1. Saya screen deh. Oh, ada 352. Nah, saya juga nggak mau kalau yang ada yang angkanya nggak jelas kayak gini. Jadi saya tambah lagi. Add rule, basic ratio, debt to equity ratio, lebih besar dari 0. Kayak gitu. Lebih besar sama dengan deh. Soalnya ada yang nggak punya utang kayak gitu. Dan itu bagus kalau perusahaan nggak punya utang. Saya pilih screen. Masih ada kayak gini ya. Mungkin ini artinya nggak punya hutang ya. Coba saya ganti jadi lebih besar deh. Nah, ada 246. Tapi ini kayaknya bagusnya lebih besar sama dengan. Soalnya yang nggak punya hutang juga masuk kayak gitu. 342. Terus apa lagi? Yang ngasih dividen misalnya. Dividen. Gimana sih tulisannya? Dividen. Dividen payment streak annual. Yang ngasih dividen 3 tahun berturut-turut. Nah, kayak gitu. Oh, sekarang udah cuma 78. Ini weton ini 9 ini. Wah, ini 12 nih PG. Oh, bagus perusahaannya. Misalnya Ekad 15 lagi utangnya dikit. Harganya cuma 200. Bisa kita lihat Ekad ini perusahaan apa ya? Eka Dharma Internasional. Saya belum pernah dengar. Saran saya sih langsung ke profile. Jangan langsung ke angka-angka nggak jelas. Mengalami perubahan, Eka Dharma. Mengembangkan bisnis di industri pita perekat. Nah, jadi ini bisnis selotip. Kayak gitu. Ini bisnis selotip. Saya kurang tahu gimana dunia selotip, kebutuhannya, demand dan supply-nya kayak gimana, saya kurang tahu. Tapi dari gini perusahaannya sih udah lama ya. PI-nya 11, revenue-nya cenderung turun dan stabil. Nah, saya belum terlalu paham, jadi saya nggak bisa banyak komentar. Nah, kurang lebih nemulah saham-saham yang kiranya berpotensi kayak gitu. Kalau mau tambah lagi, misalnya dividennya biar mirip deposito lah kayak gitu. Dividen yield. Deposito kan anggaplah sekarang LPS itu 4,2%, berarti 4% ya. Screen. Nah, dapat 32 ini. Jadi kayak udah kita tinggal milih dari 32 saham aja kayak gitu. Yang harganya nggak terlalu mahal, yang hutangnya kecil, yang bisa bagiin dividen. Dividennya gede lagi, ini 13%, Demas. Demas nih properti kalau nggak salah ya. Ini PBSA 27%, kayak gitu. 22%, TOTL, konstruksi kalau nggak salah. Power 10%, kayak gitu. Sido, BJTM, dan lain-lain. PTO, Nelly, dan lain-lain. Nah, Demas, Puri Delta Mas. Kita lihat ke profile. Pengembangan properti. Nah, kayak gitu. Bagi teman-teman yang ngerti, mungkin bisa dicek satu-satu. Tapi jangan lupa untuk melakukan pengecekan. Karena bisa jadi angka yang tertulis di sini cuma angka. Jadi kita nggak tahu benar-benar apa yang ada di dalamnya. Kayak gitu. Misalnya, dividennya itu didapat dari
penagihan hutang, jual aset kayak gitu. Misalnya ya saya kurang tahu. Jadi harus dicek dan misalnya udah ya. Jadi kayak gitu misalnya. Terus misalnya saya juga mau nge-save screener ini bisa. Terus mau create new lagi bisa. Misalnya saya mau good bank. Description-nya perbankan dengan kualitas baik kayak gitu. Stoknya saya nggak perlu IHSG aja, langsung ke perbankan. Mana ya perbankan? Asuransi, ya ini bank. Saya mau bank. Bank itu kan model bisnisnya memang dari hutang ya. Jadi kalau mau cari bank dengan hutang di atas, di bawah 1 itu kemungkinan besar nggak ada. Jadi saya seleksi banknya itu pakai dividen dulu. Jadi dividen, dia bagikan dividen 3 tahun belakangan. Coba screen dulu, ada nggak? Oh, ada 15. Nah, ini bank-banknya. Terus misalnya, apalagi dari bank yang bagus yang perlu ya. Misalnya dari bank itu saya ngeceknya PER-nya dulu, price to equity ratio. Price to earning ratio, sorry. Price to earning. Price earning ratio kayaknya tulisannya. PE. Nah, ada PE. Ada PE, current PE kayaknya namanya di sini ya. Current PE ratio. Kalau kalian bingung, pilih yang TTM sih. TTM itu trailing 12 month, artinya 12 bulan terakhir. Terus PE-nya di bawah 11. Kenapa di bawah 11? PE ini artinya price to earning ratio. Jadi kalau misalnya bank dengan laba atau earningnya 1 juta per tahun, jadi harga sahamnya itu 1 juta dikali 11, artinya 11 juta dibagi jumlah saham. Nah, jadi kayak supaya balik modal itu kita perlu 11 tahun, kayak gitulah. Menurut saya angka 11, bank yang di bawah 11 PI-nya itu layak dicek untuk mendapatkan hasil yang bank-bank yang bagus. Wah, ada PI-nya yang minus nih. Berarti kita harus menambahkan rules supaya nggak ada yang minus. Current PE ratio lebih besar dari 0. Nah, kita nemu 7 bank. Bank Wuri Saudara, itu PI-nya 7. Bank BNI. Nah, ini ada. Kalau misalnya kita nggak usah gini dividennya, kita screen dari PI aja, itu nemu 13. Kayak gitu. 13 bank yang ada di bawah dengan PI di bawah 11. Ada Bank BTN. BTN paling kecil. Bank Jatim. Ini apa Victoria ya? Bank Jabar. Bank NISP. Bank CIMB Mandiri, Bank Danamon. Bank BTPN. Nah, Bank BNI masih kecil nih. Masih 10. Padahal dia masuk Big Four Bank. Misalnya kalian mau explore rule-nya. Valuation. Kita bisa cek-cek di sini. Payout ratio. Gross profit margin. Nah, ini saya nggak terlalu ngerti. Misalnya yang tumbuh, revenue growth, annual year on year. Yang tumbuh minimal 10% kayak gitu ya. Ya, dan murah. Nah, ada ini. Dari pendapatannya yang tumbuh 10% dan murah itu ada 7 bank ini. Bank Danamon, Bank
CIMB, Bank NISP, OCBC NISP, Bank BNI, beserta PI-nya. Kayak gitu. Nah, jadi teman-teman buat yang penasaran bisa menggunakan screener ini sesuai dengan kebutuhan teman masing-masing. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.